Hai 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 sedulur pemilih. Pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan tentang salah satu tahapan yang sangat penting di dalam pemilu, yaitu pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Kenapa tahapan ini sangat penting? Karena ini menyangkut eksistensi calon peserta pemilu pada 2024. Saya, Hidayatul Thayyibah, akan bersama-sama dengan Ibu Trimulatsih, Ketua Divisi Teknis Kepemiluan, yang akan memperbincangkan secara mulai dari A sampai Z tentang proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Selamat pagi Ibu Trimulatsih. Selamat pagi Mbak Ida. Ya, kita akan berbincang selama kurang lebih 30 menit tentang proses yang sekarang sedang dilakukan di KPU Kabupaten secara keseluruhan dan khususnya di Kabupaten. Ya, dengan senang hati karena memang tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dan memang perlu diketahui oleh warga masyarakat, utamanya di Kulon Progo juga. Pertama kali saya ingin bertanya tentang siapa saja sih yang berhak ikut atau berhak mengikuti pemilu di 2024 sebagai peserta pemilu. Baik, jadi memang ketika kita berbicara pemilu itu selalu ada 3 komponen yang tidak dapat dipisahkan. Di antaranya adalah penyelenggara, kemudian pemilih dan juga peserta. Nah, untuk bisa menjadi peserta pemilu tentunya ada proses seleksi yang harus dilalui oleh para peserta pemilu supaya dapat menjadi peserta pemilu. Nah, kalau menurut data dari Kementerian Hukum dan HAM itu ada 75 parpol yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Cukup banyak ya 75 partai politik. Betul, ada 75 partai politik. Nah, kemudian partai politik tersebut ketika ada pemilu, ini pemilu 2024, tidak kemudian serta-merta dapat menjadi peserta pemilu. Tetapi harus melalui proses yang namanya verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual. Nah, itu yang dilakukan oleh KPU untuk menyeleksi dari 75 parpol ini nanti berapa yang akan ikut menjadi peserta pemilu di 2024. Jadi yang mendaftar sebagai partai politik di Kementerian Hukum dan HAM ada 75. Tapi yang mendaftar untuk ikut menjadi peserta pemilu itu harus mendaftarkan ke KPU untuk dilakukan verifikasi, begitu ya Mbak Tri? Ya. Nah, betul. Dan ini Mbak Ida, karena memang proses pendaftaran itu sudah berlangsung dan ini sudah dilaksanakan oleh KPU RI itu pada tanggal 1 sampai 14 Agustus dan dari data yang masuk di KPU RI itu ada 24 parpol yang diterima pendaftarannya. Jadi dari 75 parpol itu yang kemudian berupaya menjadi peserta pemilu, ada beberapa parpol sebenarnya lebih dari 24, tetapi yang memenuhi syarat pendaftaran itu hanya 24. Kemudian dari angka 24 itu juga kemudian sudah berproses di KPU dan kemarin pada tanggal 14 Oktober itu sudah ditetapkan peserta pemilu yang lolos verifikasi administrasi. Itu ada 18 parpol secara nasional. Jadi semakin berkurang Mbak Ida. Jadi pendaftarannya di KPU RI, betul. Lalu diverifikasi di KPU RI ada 18 yang bisa ikut, ada 24 yang diverifikasi secara administrasi dan yang lolos diverifikasi administrasi ada 18 partai politik. Lalu setelah verifikasi administrasi ini 18 itu akan melakukan apa lagi? Apa akan dilakukan apa lagi untuk 18 partai politik itu? Ya, untuk 18 parpol yang oleh KPU RI sudah diumumkan lolos verifikasi administrasi, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan partai itu mengikuti seleksi berikutnya, namanya verifikasi faktual, yaitu dari KPU mengecek kebenaran kepengurusan maupun keanggotaan dari parpol yang lolos
verifikasi administrasi. Tetapi perlu diketahui oleh warga masyarakat semua bahwa dari 18 parpol itu tidak semuanya ikut verifikasi faktual, Mbak Ida. Gitu. Karena memang ada keputusan MK nomor 55 Mahkamah Konstitusi betul, yang memang mensyaratkan parpol di luar parpol yang memperoleh kursi di DPR RI yang harus mengikuti verifikasi faktual. Yang artinya kalau kita lihat dari komposisi jumlah 18 itu 9 parpol yang tidak mengikuti verifikasi faktual, kemudian hanya 9 yang kemudian harus mengikuti verifikasi faktual untuk dapat menjadi peserta pemilu. Kalau tadi disebutkan dalam verifikasi administrasi, verifikasi faktual itu yang dilihat adalah kepengurusan dan keanggotaan. Betul. Kalau di verifikasi administrasi apa, Bu Tri, yang harus yang diverifikasi? Untuk verifikasi administrasi yang dilihat adalah terkait dengan dokumen, Mbak Ida. Dokumen. Jadi misalnya untuk data keanggotaan salah satu warga, itu harus dipastikan bahwa data di sipolnya sesuai sistem informasi partai politik ya. Iya betul, sistem informasi partai politik itu dengan KTPL yang bersangkutan juga datanya harus sesuai, nama, NIK, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya, juga dengan KTA-nya, kartu tanda anggota. Jadi 3 komponen data itu dari salah satu nama anggota parpol itu harus sesuai. Itu nanti bisa dikatakan bahwa anggota parpol tersebut lolos secara verifikasi administrasi. Ya, karena sebutannya verifikasi administrasi, maka yang diverifikasi adalah datanya. Data ya, jadi administrasinya. Nah, tahap berikutnya adalah verifikasi faktual. Kalau bisa disebutkan, Putri, diverifikasi administrasi itu sejak kapan ya? Untuk verifikasi administrasi itu pelaksanaannya setelah pendaftaran diterima oleh KPU RI. Jadi pasca diterima itu dari KPU RI melakukan verifikasi administrasi juga. Jadi verifikasi administrasi tidak hanya dilaksanakan di tingkat kabupaten. Jadi ada pembagian ketugasan gitu. Untuk persyaratan-persyaratan di luar keanggotaan, misalnya persyaratan jumlah kepengurusan di seluruh provinsi di wilayah Indonesia, sejumlah 34 provinsi, kemudian misalnya kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten itu menjadi ranahnya KPU RI. Gitu. Kemudian untuk yang di tingkat kabupaten itu ranahnya adalah mencocokkan data-data keanggotaan. Jadi KPU RI bertugas untuk memastikan bahwa persyaratan partai politik itu dipenuhi semua. Di antaranya persyaratan secara kepengurusan. Persyaratan secara kepengurusan. Pengurusan berada di 100% wilayah provinsi di Indonesia, begitu ya. Dan kepengurusan di tingkat 75% di tingkat provinsi, dan itu artinya ada 75 kabupaten, begitu ya Ibu Tri ya, bahwa 75% maksudnya kabupaten itu ya. Jadi itu wilayahnya KPU RI, lalu wilayahnya KPU kabupaten adalah melakukan verifikasi atas administrasi atas keanggotaan, mengecek by name nama-nama yang diserahkan oleh parpol. Karena untuk bisa menjadi peserta pemilu, setiap parpol itu paling tidak harus menyerahkan jumlah minimal keanggotaan untuk tingkat kabupaten kota. Kalau untuk Kulon Progo sendiri, ada berapa minimal keanggotaan yang harus diserahkan atau yang setidaknya yang harus ada di SIPOL ya, sistem informasi partai politik. Ya, untuk konteks Kabupaten Kulon Progo itu jumlah syarat minimal itu diambil dari jumlah penduduk yang ada di kabupaten tersebut. Nah, kalau di Kabupaten Kulon Progo kan jumlah penduduknya 442.893. Nah, itu secara aturan pembulatan ke atas. Jadi angkanya menjadi 443. Jadi untuk bisa lolos menjadi peserta pemilu dilihat dari konteks keanggotaan, minimal di Kulon Progo peserta pemilu itu harus memenuhi angka jumlah anggota 443 orang. Nah, dari verifikasi administrasi itu di Kulon Progo semuanya lolos dari 24 itu atau ada berapa, Mbak? Untuk
Kabupaten Kulon Progo berdasarkan hasil dari KPU RI, dari 18 parpol yang secara nasional itu di Kulon Progo ada 7 parpol yang akan mengikuti verifikasi faktual di tingkat Kabupaten Kulon Progo. Dan ini tentunya berbeda dengan kabupaten yang lain karena tergantung dari parpol yang ada. Nah, misalnya kalau di Kulon Progo itu tidak ada parpol Gelora dan parpol buruh. Itu. Sementara gitu ya. di kabupaten lainnya 2 partai itu ada. Jadi berbeda-beda Mbak Ida. Yang penting ada 75% ya, karena dia kepengurusan di tingkat provinsi. Jadi kalau di DIY setidaknya harus ada di 4 kabupaten kota. Nah, dilalah di Kulon Progo itu bukan salah satu kabupaten yang untuk 2 parpol itu ada gitu ya. Betul. Jadi bisa dipastikan 2 partai itu di 4 kabupaten kota di DIY ini pasti lolos. Pasti memenuhi syarat verifikasi administrasi sehingga oleh KPU RI juga sudah diputuskan bahwa itu lolos verifikasi administrasi. Oke. Baik, selanjutnya Putri, kalau tadi disebutkan bahwa sekarang ini ada 18 yang dinyatakan secara administrasi lolos gitu. Ya, secara nasional. Secara nasional ada 18 parpol yang dinyatakan lolos khususnya di Kulon Progo begitu. Nah, dari 18 itu ada berapa yang akan diverifikasi secara faktual? Ya. Dari 18 parpol itu yang akan diverifikasi faktual itu ada 7 partai untuk konteks Kulon Progo. Karena itu sudah dikurangi dengan parpol yang memang tidak mengikuti verifikasi faktual. Karena ada 9 parpol yang memperoleh kursi di DPR RI itu yang tidak mengikuti faktual. Jadi kalau kita lihat data yang dari KPU RI ada 7 parpol yang akan didatangi oleh tim verifikator KPU Kulon Progo untuk mengecek baik itu kepengurusan maupun keanggotaan. Itu tadi dalam pendaftaran partai politik yang dilakukan oleh partai politik adalah kalau tadi di setiap tahapannya yang dilakukan oleh partai politik adalah memasukkan data pemilih. Data anggota, data pengurus, data kantor gitu itu semua harus dimasukkan oleh partai politik ke sana dalam sistem informasi partai politik. Selain itu kalau kita cek selain memasukkan data-data itu, apa yang dilakukan partai politik ketika tahapannya di verifikasi administrasi, Bu Tri? Ya, tentunya karena sistem informasi partai politik ini tidak hanya bisa diakses oleh KPU. Jadi dari parpol, calon peserta pemilu pun itu bisa mengaksesnya. Jadi otomatis apa yang dikerjakan oleh KPU di tingkat kabupaten, katakanlah ketika KPU kabupaten melakukan pengecekan data, kemudian ternyata data ini ganda, data ini secara usia tidak memenuhi, kemudian data ini secara pekerjaan tidak memenuhi, maka hasil kerja kita ini akan terekam oleh sipol dari parpol, sehingga ketika kita melakukan checklist dan datanya masuk ke parpol, maka parpol bisa menindaklanjuti, bisa merespon, bisa menanyakan ke KPU kenapa atau apa yang harus kami lakukan supaya data kami ini menjadi memenuhi misalnya seperti itu. Jadi dari sisi parpol sendiri memang harus aktif terkait dengan pengecekan apa yang sudah dikerjakan, sudah diverifikasi oleh KPU. Ya. Jadi ketika tahapan-tahapan tertentu dia harus memperbaiki. Betul. Ya, tahapan-tahapan tertentu harus melakukan klarifikasi, begitu ya. Betul. Itu yang dilakukan oleh partai politik. Nah, kalau di KPU tadi kalau yang dilakukan oleh KPU tadi juga sudah disebutkan ada tahapan-tahapan itu.
Nah, sekarang apa yang harus dilakukan masyarakat dalam tahapan mulai dari pendaftaran, lalu dilanjutkan verifikasi administrasi dan administrasi faktual nanti. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Untuk masyarakat tentunya yang perlu dilakukan ataupun perlu diketahui, idealnya adalah masyarakat juga mengetahui proses pendaftaran, karena memang masyarakat juga perlu mengetahui berapa parpol yang mendaftar, berapa yang lolos di administrasi, berapa nanti yang akan lolos di faktual, dan gitu. Jumlah akhirnya itu berapa itu perlu, karena di situ masyarakat itu sebenarnya dapat memberikan masukan, Mbak Ida, dapat memberikan masukan kepada KPU terkait dengan tahapan-tahapan ini. Di antaranya misalnya terkait dengan tanggapan masyarakat adanya pemasukan nama warga tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, begitu ya? Iya, tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Gitu nah ya. Itu tentunya masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan tanggapannya, menyampaikan ke KPU terkait dengan hal-hal tersebut. Atau bisa juga ketika tidak terjadi pada dirinya tapi terjadi pada lingkungannya atau siapapun itu bisa melaporkan atau menyampaikan ke KPU. Jadi tidak harus pada dirinya sendiri. Tapi harapannya tentu informasi terkait dengan ajakan masyarakat kritis terhadap tahapan ini juga bisa disebarluaskan ke lingkungan terdekatnya. Iya, betul. Jadi partisipasi masyarakat itu bukan hanya ketika memilih saja ya, Bu Putri ya. Betul. Tapi juga di setiap tahapan harapannya masyarakat itu juga berpartisipasi, di antaranya untuk mengidentifikasi apakah dirinya terdaftar sebagai anggota parpol begitu. Dan kalau tidak, apa yang harus dilakukan? Ada nggak caranya gimana kalau ada seseorang yang bukan anggota parpol tetapi terdaftar gitu, atau untuk mengetahui itu seperti apa? Jadi untuk mengetahui apakah kita itu terdaftar sebagai anggota parpol atau tidak, kita bisa masuk ke link KPU di infopemilu.go.id. Di situ ada form cek NIK gitu ya. Kita bisa mengecek dengan memasukkan NIK, Mbak Ida. Dengan memasukkan NIK, kemudian ketika kita memasukkan NIK nanti akan diketahui ternyata kita sebagai anggota parpol ABC gitu ya. Nah, seandainya memang kita masuk tetapi kita merasa kita itu bukan anggota, kita bisa mengisi isian-isian di link tanggapan. Jadi di situ kita siapkan KTP, kemudian screenshot cek NIK yang tadi saya sampaikan, kemudian juga mengisi tanggapan masyarakat untuk dapat diupload di info pemilu tersebut. Nah, ketika yang bersangkutan sudah mengupload beberapa data yang mendukung tanggapan yang bersangkutan, maka KPU akan mengundang untuk melakukan klarifikasi namanya. Klarifikasi, jadi ada dialog langsung antara KPU dengan orang yang memberikan tanggapan dan juga dengan parpolnya terkait dengan kondisi yang ada di tanggapan tersebut. Jadi sebenarnya salah satu upaya masyarakat untuk terlibat itu adalah salah satunya timbal baliknya juga bisa mengetahui saya terdaftar atau tidak. Dan kalau terdaftar, kalau benar ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak benar mungkin dia bisa meminta atau meminta kepada KPU dan dengan klarifikasi dengan partai politik yang bersangkutan untuk dikeluarkan dari keanggotaan gitu. Oke, sebelum kita mengakhiri diskusi kita kali ini, sekarang ini sudah tahapan apa Ibu Tri yang ada di Kulon Progo? Tahapannya sudah sampai mana kalau terkait dengan verifikasi parpol? Ya, untuk tahapan verifikasi parpol ini sudah sampai di tahapan verifikasi faktual, Mbak Ida. Secara jadwal mulai tanggal 15 Oktober hingga 4 November. Jadi di rentang waktu 21 hari itu tim verifikator KPU Kulon Progo akan turun baik itu ke kantor parpol dari 7 parpol itu tadi, juga ke sejumlah anggota
yang kena sampling akan didatangi oleh KPU untuk mengecek KTP, KTA dan dokumen lainnya. Ya, karena ini waktunya teman-teman atau tim verifikator akan turun ke masyarakat. Begitu mungkin Ibu Tri bisa menyampaikan kepada publik apa yang akan dilakukan oleh KPU dan harapannya masyarakat akan seperti apa gitu, bisa disampaikan secara langsung. Oke, baik. KPU Kulon Progo pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 4 November itu akan melakukan verifikasi faktual ke lapangan. Jadi akan mengunjungi masyarakat yang tersampel di dalam sipol, dan himbauan kami tentunya nanti masyarakat untuk dapat bekerja sama untuk menyampaikan data-data atau dokumen yang dibutuhkan sehingga proses verifikasi faktual ini nanti dapat berjalan dengan lancar sehingga persiapan dari peserta pemilu ataupun pemilih ataupun penyelenggara sendiri di dalam menyiapkan pemilu 2024 nanti dapat berjalan dengan lancar. Oke, jadi mohon sedulur pemilih semua untuk tidak khawatir atau tidak terkejut gitu kalau nanti ada KPU Kabupaten Kulon Progo atau verifikator yang datang ke rumah-rumah dan menemui Bapak Ibu untuk melakukan verifikasi. Betul, begitu. Betul. Dan tidak hanya kepada orang yang datanya ada sebagai anggota parpol, tetapi juga masyarakat sekitar ya yang kemungkinan nanti juga akan dimintai informasi, misalnya kalau yang bersangkutan tidak di rumah. Begitu ya. Betul. Jangan takut, mohon dukungannya, kerjasamanya itu kepada warga masyarakat. Kalau untuk pemerintah desa atau pemerintah kecamatan, Bu Tri, ada nggak yang mau disampaikan terkait dengan tahapan ini? Oh ya, ada. Tentunya kesuksesan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol ini seperti halnya juga dengan tahapan-tahapan yang lainnya itu tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dari pemerintah, baik itu dari tingkat kabupaten ataupun kecamatan ataupun desa. Jadi mohon support dan dukungannya selalu untuk pelaksanaan semua tahapan pemilu secara umum. Iya. Dan mungkin saya secara pribadi juga berharap agar kalau podcast ini bisa juga sampai kepada masyarakat ya, boleh di share ke grup-grup WA gitu ya, grup-grup Instagramnya gitu dan lain-lain. Ya, karena ini bagian dari penyebarluasan informasi terkait dengan salah satu tahapan pemilu yang sangat penting. Betul. Iya, karena tidak ada demokrasi tanpa partisipasi, begitu ya. Betul. Dan ini adalah pesta demokrasi kita di dalam pemilu. Oke, Ibu Tri, saya kira kita cukupkan dulu diskusi pada kali ini, dan sedulur pemilih Kulon Progo yang saya hormati dan sayangi, mari terus ikuti tahapan pemilu yang sekarang sedang berjalan dan teruslah berpartisipasi, karena tanpa partisipasi Anda sekalian, kita tentu saja seperti yang disampaikan tadi, tidak ada demokrasi tanpa partisipasi. Terima kasih Ibu Tri, dan sama-sama Mbak Ida. Kita ucapkan selamat pagi pada teman-teman semuanya. Terima kasih.